Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan hidup, dan keberkahan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang seseorang yang rajin sholat, namun justru mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah mereka? Simak video ini hingga akhir agar Anda tidak salah paham. Sholat pada hakikatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Thaha ayat 14. Dikatakan dalam Surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakannya. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat yang lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih saja. Rasulullah menyatakan, beberapa banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya melaksanakan sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah sholat. Sholatnya pun tidak menambah dekatnya kepada Allah, tetapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad. Nah, zaman yang diprediksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tampaknya sudah terjadi kini. Isyaratnya, meskipun bangsa Indonesia mayoritas muslim dan tentu saja banyak yang sholat, tetapi tak sedikit pula di antara mereka yang masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ironisnya, hari ke hari frekuensinya tidak semakin menurun, bahkan dari segi kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat, seperti tindak KKN, perzinahan, dan kegiatan lainnya. Padahal, jika sholat bisa dikerjakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, sah batalnya, dan kesunahannya, maka hikmahnya sangatlah besar, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Misalnya saja, manifestasi dari rukun qauli atau bacaan dalam sholat akan menjadikan orang tidak mudah berkata bohong, memfitnah, dan berkata kotor lainnya. Manifestasi dari rukun fi'li atau gerakan dalam sholat, tangan tidak akan digunakan untuk menjamah sesuatu yang dilarang agama, dan kaki pun tidak melangkah kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga anggota tubuh lainnya. Sedangkan manifestasi dari rukun qalbi atau kehusyukan hati, maka jiwanya tidak akan mudah dihinggapi penyakit rohani seperti hasud, iri, dengki, dendam, dan juga sombong. Misal lainnya adalah sujud. Sujud merupakan simbol penghambaan ketaatan tertinggi seorang muslim, karena posisi sujud adalah meletakkan kepala di lantai atau tanah. Orang yang bersujud berarti telah rela meletakkan kepalanya yang terhormat ke lantai yang diinjak oleh kakinya. Ini artinya
Orang yang sujud itu telah bersedia mematuhi ketetapan-ketetapan hukum syariat Islam secara totalitas dalam semua aspek kehidupan. Dengan begitu, secara kontekstual, ia pun harus bersujud dalam segala bentuk aktivitas kehidupannya sehari-hari. Misalnya, jika dia berbisnis harus jujur, tidak menipu, dan tidak mencuri takaran atau timbangan. Jika berpolitik, harus mengedepankan moral dengan tujuan memperjuangkan kaum yang lemah. Dan jika menjadi pemimpin, ia berusaha mengemban amanah. Rasulullah mengumpamakan orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi untuk membersihkan kotoran yang ada di badannya. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumahmu, lantas kamu mandi di situ sehari 5 kali? Apa masih kotor badanmu? Para sahabat menjawab, tidak ada kotorannya sama sekali. Kemudian beliau bersabda, maka seperti itu juga sholat 5 waktu. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lantas, sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dan salah satu orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudassir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang yang tidak diterima salatnya dan masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Demikianlah beberapa golongan orang yang rajin salat namun jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.